Pembangunan kota Kufah dan Basrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Setelah Hashim ibnu Utbah sampai di Madain, sejumlah besar penduduk Jazirah membantu Heraklius melawan penduduk Hims. Mereka memusatkan kekuatannya di kota Haid. Sedang misi utama mereka adalah menyerang Abu Ubaidah. Mengetahui hal ini, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Sebagai jawabannya, Khalifah memerintahkan Sa'ad mengirim pasukan di bawah pimpinan Umar bin Malik, Ibnu Utbah, Ibnu Nawfal, Ibnu Abdi Manaf. Yang ditunjuk pemimpin front depan adalah Haris Ibnu Yazid al-Amiri. Kedua sayap pasukan masing-masing dipimpin oleh Rabi Ibnu Amir dan Malik Ibnu Habib. Panglima Umar ibnu Malik dan pasukannya pun bergerak menuju Haid dan mendapati kubu Persia telah berlindung di parit. Umar ibnu Malik kemudian meninggalkan pasukannya setelah menyerahkan mandat komando pasukan kepada Haris ibnu Yazid al-Amiri. Ia menginstruksikan kepada Haris untuk terus mengepung mereka. Umar ibnu Malik sendiri bersama sebagian pasukan lagi menuju target lain, yakni penaklukan Karkisya. Penduduk wilayah itu setuju membayar jizyah pada kaum muslimin. Umar ibnu Malik menulis surat kepada Harits ibnu Yazid, wakilnya di kota Haid, yang berbunyi, jika mereka mau menerima Islam, maka biarkanlah mereka. Namun jika mereka menolak, maka galilah parit di belakang mereka dan buatlah akses ke parit mereka. Saat kabar itu sampai di telinga kaum Persia, mereka memutuskan untuk berdamai. Peristiwa ini terjadi pada tahun 16 Hijriah. Madain menjadi pusat kegiatan kaum muslimin di Irak sejak kota itu diduduki hingga tahun 17 Hijriah. Namun dalam perkembangannya, Umar bin Khattab melihat fisik orang-orang Arab yang tinggal di wilayah itu berubah dan makin melemah. Konon karena di kota ini banyak terdapat lalat dan berdebu. Umar lantas menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memberikan perintah pada Salman Al-Farisi dan Hudzaifah ibnu Yaman untuk mencari daerah yang cocok sebagai tempat tinggal kaum muslimin. Syaratnya, tutur Umar, terletak di antara daratan dan laut, serta tak ada laut maupun jembatan yang memisahkan aku dengan kalian. Sa'ad bin Abi Waqqas lalu mengirim Salman Al-Farisi dan Hudzaifah ibnu Yaman. Keduanya diperintahkan pergi ke arah yang berbeda. Salman ke arah barat sungai Efrat, sedang Hudzaifah menuju wilayah timur sungai itu. Lalu keduanya bertemu di Kufah. Kedua sahabat itu memandang wilayah itu cocok ditempati kaum muslimin. Keduanya lantas berdoa agar Allah menjadikannya tempat yang diberkahi. Seusai berdoa, keduanya memutuskan kembali menghadap Sa'ad dan memberitahu tentang daerah bernama Kufah itu. Panglima besar kaum muslimin Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim surat kepada Kokok ibnu Amr dan Abdullah ibnu Mu'tam untuk meninggalkan pasukan setelah menunjuk seorang wakil di wilayah komando mereka. Keduanya diperintahkan menghadap Sa'ad. Sesampainya di tempat Sa'ad, keduanya meninggalkan Madain menuju Kufah bersama sejumlah kaum muslimin pada awal Muharram 17 Hijriah. Sesampainya di Kufah, saat menulis surat pada Umar bin Khattab yang berisi, "Aku telah sampai di kota Kufah dan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Ia terletak di antara Hira dan Eufrat, wilayah darat dan laut. Aku memberi pilihan kepada kaum muslimin. Tetap tinggal di kota Madain bagi mereka yang masih ingin tinggal di kota itu, atau tinggal di Kufah bagi yang menginginkan pindah ke wilayah baru ini." Bangunan pertama yang dibangun kaum muslimin adalah masjid. Saat kemudian memerintahkan seorang pelempar lembing untuk melemparkan tombak dari masjid itu ke 4 penjuru mata angin. Di mana tombak itu jatuh, umat Islam membangun tempat tinggalnya. Saat membangun sebuah istana yang berada di arah kiblat masjid sebagai pusat pemerintahan sekaligus Baitul Mal. Pada awalnya kaum muslimin membangun rumah dari kayu sesuai perintah Umar. Namun pada pertengahan tahun itu rumah-rumah tersebut terbakar. Mereka lalu mengirimkan berita tentang musibah itu kepada Khalifah sekaligus meminta izin kepadanya untuk membangun
membangun rumah dari batu bata. Khalifah memberi izin, namun dengan syarat tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh melampaui batas, dan tidak berlomba-lomba saling meninggikan bangunan. Yang bertugas membuat perencanaan tata kota Kufah adalah Abu Hayyaj ibnu Malik. Ia membangun jalan protokol sebesar 40 hasta, sedang jalan pendukung selebar 40 hasta, dan jalan yang menghubungkannya dengan jalan protokol selebar 20 hasta. Sementara lebar gang kota adalah 7 hasta. Kota Kufa ini dibangun di tepi barat Sungai Eufrat. Jarak antara kota dari tepi sungai adalah setengah farsak, yang seluruhnya dipenuhi perkebunan kurma. Jarak antara kota baru ini dengan Baghdad sejauh 30 farsak. Setelah pembangunan selesai, orang-orang Arab yang bermukim di Madain diberi pilihan oleh Sa'ad tetap tinggal di sana atau pindah ke Kufah. Sejak saat itu, Kufah menjadi pusat pemerintahan Islam di wilayah Irak. Disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan kaum muslimin mendirikan istana di dekat pasar. Namun suara dan keributan pasar membuat pembicaraan dan kegiatan Sa'ad terganggu. Ia lalu menutup pintunya dan mengatakan, "Rendahkan suara kalian." Saat mendengar hal itu, Umar pun berang. Ia lantas mengutus Muhammad ibnu Maslamah ke Kufah. Umar memerintahkannya apabila sudah sampai ke Kufah untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakar pintu istana itu, lalu langsung pulang kembali ke Madinah. Sesampainya di Kufah, Muhammad ibnu Maslamah melaksanakan tugasnya sesuai perintah Umar dan mengatakan pada saat agar tidak menutup pintu istananya bagi rakyat dan tidak menempatkan penjaga di depan pintu itu. Saat mematuhi perintah ini dan menawarkan kepada Muhammad bin Maslamah sejumlah harta. Namun sahabat ini menolak tawaran itu dan kembali ke Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas tinggal di Kufah selama 3,5 tahun, hingga Umar bin Khattab memecatnya. Pemecatan ini dilakukan Umar bukan karena Sa'ad sudah lemah ataupun berkhianat. Distrik Kufah saat itu ada 4, yaitu yang pertama Halwan dengan wali kota Kokko ibnu Amr, yang kedua adalah Masabazan, wali kotanya Dir ibnu Khattab, yang ketiga adalah Karkisiyah dengan Umar ibnu Malik atau Amr ibnu Utbah ibnu Naufal sebagai wali kota. Yang keempat adalah Mushil atau Mosul, dipimpin Abdullah ibnu Mut'am. Keempat pemimpin tersebut memiliki wakil bila mereka harus meninggalkan wilayahnya untuk suatu keperluan. Wakil Kokok di Halwan adalah Kubats ibnu Abdillah, wakil Abdullah ibnu Mu'tam di Mushil, Muslim ibnu Abdullah. Wakil Diror di Masabazan adalah Rafi ibnu Abdullah, sedang wakil Umar ibnu Malik di Karkisia adalah Ashnak ibnu Abdullah. Pada tahun ini pula, menurut para sejarawan, dibangun kota Basrah. Kota ini berdekatan dengan Teluk Persia, di tempat pertemuan sungai Dajlah dan Eufrat. Arsitek pembangunan kota ini adalah Utbah ibnu Ghazwan, sesuai perintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Basrah menjadi kota kedua sebagai pusat pemerintahan di Irak. Umar bin Khattab membagi wilayah sungai Eufrat menjadi 2. Pertama, dataran tinggi. Pusat pemerintahannya di Kufah. Sebagai walinya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Kedua, Eufrat dataran rendah. Pusat pemerintahannya di Basrah. Dipimpin Utbah ibnu Ghazwan. Sejumlah wilayah Persia yang berhasil dikuasai digabungkan ke dalam wilayah administrasi Kufah, yaitu Bab, Azerbaijan, Hamzan, Rai, Asbahan, Mah, Mushil, dan Karkisiyah. Kesemua wilayah ini terletak di timur, sedang wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan dan digabungkan ke dalam wilayah administrasi Basrah adalah Khorasan, Sijistan, Makran, Kirman, Persia, dan Ahwaz.
Ada pendapat yang menyatakan bahwa Basrah dibangun pada tahun 14 Hijriah. Menurut versi lain, kota ini dibangun pada tahun 16 Hijriah. Menanggapi perbedaan ini, bisa dikatakan bahwa penduduk Basrah awalnya telah menempati wilayah ini, sedang pembangunan dan perencanaannya sebagai kota, baik Basrah maupun Kufah, terjadi pada tahun yang sama, yaitu tahun 17 Hijriah. Dengan demikian, perbedaan tersebut bisa didamaikan dalam satu pendapat.